Oke, halo teman-teman sekalian, selamat pagi, siang, malam, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Di sini balik lagi di channel aku yang pastinya kali ini, pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dari CSS Code teman-teman, yaitu di bagian RWD Grid Design. RWD Grid View. Jadi RWD itu apa? Responsible Web Design Grid View, yang dimana kita membuat web design, desain web yang sangat responsibel terhadap user, terus juga terhadap perubahan-perubahan. Jadi ketika kita mau memakainya di beda device, kayak misalkan antara laptop dan juga HP, itu tetap responsif juga gitu. Terus di sini menggunakan grid view, yang dimana itu berarti layoutingnya yang kita atur agar lebih user friendly. Jadi gunanya grid di sini adalah agar ketika kita akan menampilkan beberapa informasi dalam satu web, itu kita bisa menampilkan semua tanpa harus numpuk-numpuk ataupun ibaratkan kayak tidak beraturan layoutnya. Jadi kita bisa mengaturnya menggunakan grid view ini, dan juga kita tidak perlu gonta-ganti tab atau gonta-ganti page di situ. Jadi tetap satu page tapi kita atur gridnya agar lebih user friendly dan lebih responsif juga. Oleh karena itu ada yang namanya RWD Grid View, sorry. Nah, hal pertama yang perlu teman-teman lakukan di sini adalah pastinya membuat terlebih dahulu folder. Di sini aku udah buat folder yang dimana namanya adalah tutorial RWD Grid View. Di sini aku buat HTML, gridview.html, sama gridview W-nya double CSS. Karena kita juga menggunakan CSS dan juga HTML di sini pastinya. Nah, di sini aku akan memberikan sebuah contoh studi kasus, bukan studi kasus sih, lebih tepatnya contoh yang akan aku buat nanti di webnya gitu. Jadi di sini itu kita akan menampilkan sebuah lokasi, di mana di lokasi tersebut kita akan memberikan informasi mengenai penerbangannya, mengenai makanannya, mengenai kotanya, dan juga beberapa informasi lainnya mengenai pulaunya juga gitu di dalam satu page di situ. Jadi langsung saja kita coba. Jadi yang pertama di sini pastinya teman-teman menggunakan doctype HTML, terus .html pastinya seperti biasa. Setelah itu kita buat headnya. Nah, di dalam headnya ini teman-teman sekalian, kita akan menampilkan akan memberikan meta charset, yaitu UTF-8. Nah, gunanya apa? Meta charset UTF-8 ini adalah agar UTF-8 ini merupakan encoding untuk bahasa yang memang dikenali oleh semua komputer maupun semua device. Jadi ketika ini dibuka dimanapun, itu akan selalu, kodenya akan selalu bisa gitu, karena ini merupakan kode yang memang dipakai secara rasional juga. Terus kita tutup kurung. Setelah itu di bawahnya ada meta name, dimana viewport juga ada konten, dimana di dalamnya ada with device with koma initial scale 1.0, dan jangan lupa untuk ditutup kurung. Nah, jadi yang kedua, meta name viewport content with device with
terus initial scale-nya dibuat 1.0 di sini adalah untuk agar ketika web ini itu dibuka di device atau alat elektronik manapun, di Google Chrome ataupun di Safari manapun, itu tetap sesuai dengan apa yang udah kita tentukan dari awal. Jadi nanti biar mereka tuh lebih responsibel terhadap tempatnya mereka berada gitu. Jadi menyesuaikan, ibaratkan bisa menyesuaikan gitu. Setelah itu di dalamnya head juga ini ada yang namanya title. Jangan lupa title. Yang dimana di title-nya itu sendiri itu ada kita menggunakan kuotanya itu adalah Kania. Nah, di sini setelah itu di bawahnya jangan lupa kita juga harus menyambungkan menyambungkan eh, CSS-nya ke HTML yaitu pakai link rel, style sheet, and then href, grid tulis CSS yang udah kita buat, grid view dot css, dan jangan lupa untuk kita tutup. Oke, udah untuk di bagian headnya kita udah selesai. Masuk ke bagian body. Nah, oke, jadi di bagian body ini teman-teman sekalian, di sini kita akan membuat di dalamnya itu ada div seperti tutorial kemarin karena kita akan membungkusnya dalam sebuah blok gitu. Dan juga div ini berfungsi sebagai ketika kita ingin membuat sebuah objek yang dimana bisa kita kemas di situ dan nantinya untuk di CSS-nya itu bisa lebih gampang gitu. Terus di sini ada div class. Div class-nya yang pertama itu sama dengan grid karena kita akan menggunakan grid view. Jadi di sini kita pakai grid container, grid container itu terus enter. And then di dalamnya kita akan menggunakan div class kembali. Sorry. Div class item one di sini. Terus kita tutup, terus di tengahnya itu juga kita berikan ukuran dari judulnya, yaitu H1 Kania. Kalau kita buat Kania, oke. Nah, setelah itu, oke. Nah, setelah itu kita akan membuat div kembali untuk item kedua yang berisikan item 2 yang dimana itu berisikan unordered list yang dimana kita pakai ul. Item 2 ini berisikan menu-menu yang akan ditampilkan seperti yang tadi aku bilang flight, terus ada island, ada foodnya, ada city-nya gitu. Nah, tapi kita pakai ul di sini karena kita unordered list. Jadi tidak berurutan, yang dimana tidak diurut oleh adanya angka 1 2 3 4 gitu. Itu tidak. Nah, terus di dalamnya kita masukkan di sini sebagai eh apa ya, isi dari menunya tersebut. Kita declare-nya menggunakan terus the flight, terus
habis itu the city, habis itu the island, and then the food. Nah, setelah kita mendeklar untuk yang item 2 yang dimana itu isinya menu, selanjutnya kita akan membuat div class lagi. Yang dimana di sini tuh berujukan kepada item 3. Item 3 yang dimana ini merupakan mainnya, yaitu yang akan kita tampilkan. Jadi di sini aku mengambil the city. Nah, untuk deskripsinya itu aku mengambil the city yang akan ditampilkan. Tapi nanti teman-teman bisa aja untuk menampilkan the food, the island, the fly itu juga bisa. Tapi di sini yang akan ditampilkan itu adalah bagian the city-nya. Nah, di sini masuk lagi di A1 sebagai judul ada the city. Terus di sini kita mulai dengan paragraf atau kalimat yang pertama, yaitu Senia is the capital of the Senia region on the island of Crete. Setelah itu kita buat lagi di bawahnya untuk kalimat selanjutnya, yaitu ada, sorry ini belum ada titiknya teman-teman, ini kita kasih titik dulu. Oke, selanjutnya itu kita ada the city can be divided in two parts, the old town and the modern city. Okay. The old town is situated next to the old harbor and is matrix around which the whole urban area was developed. Okay, tick. And then next, terakhir di sini ada canals along the north west coast of the island. Oke, oke, selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat kembali untuk div yang selanjutnya, yaitu di sini kita akan mengemas untuk kelas item 4 yang dimana itu untuk kita akan memberikan sebuah fakta teman-teman terkait dari kota ini, dan itu posisinya itu ada di sebelah kanan. Nah, nantinya kita harus membuat kelas untuk fakta itu tersendiri gitu. Nah, sini kita tutup dulu. Terus di bawahnya kita ada judul H2. Di sini Pak titik 2. Nah, saya tuh kita bikin unordered list kembali
untuk memberikan fakta-faktanya. Yang pertama, kita masukkan kembali li di sini untuk mengisikan apa saja yang ada di dalam unordered list-nya itu. Kenya is a city on the island of Crete. Itu yang pertama, fakta pertama. Fakta yang kedua, sini adalah Crete is a island in the Mediterranean Sea. Oke, setelah selesai, di sini kita akan membuat untuk div yang terakhir, teman-teman sekalian. Div yang terakhir itu untuk kelas terakhir keberapa, yaitu item 5, yang dimana ini sebagai footernya atau di akhirnya, teman-teman sekalian. Nah, di item 5 ini kita bisa mengisi item 5 P di sini untuk memberikan sebuah kalimat di mana hanya is the best that you should Kanye is the best city that you should know. Nah, ini misalkan seperti ini gitu. Jadi ini astaga, HTML-nya. Oh, oke, sudah ada di sini. Aku lupa. Aku kirain belum ada, teman-teman. Nah, setelah itu ini udah nih, kita udah buat komposisi untuk HTML-nya. Yang dimana kita bisa rapikan dengan format dokumen. Tap oke. Di sini habis itu kita bisa show in browser. Nah, di sini berbentuknya itu masih apa ya? Masih benar-benar kasaran banget kan, teman-teman sekalian. Di sini Kania masih di atas, terus ini unordered list-nya, the flag, the city, the island, terus the city, ini Kania, ini isinya, ini faktanya. Terus ini bawahnya sebagai penutupnya. Nah, ini bisa kita perbagus dengan RWD Grid View, yang dimana kita bisa pakai itu lewat CSS, teman-teman. Jadi kita langsung aja. Yang pertama, untuk keseluruhan terlebih dahulu, kita menerapkan yang namanya marginnya, itu kita set semuanya itu 0. And then, kita set juga box sizingnya itu border box di sini. Dan, nah, jadi di sini agar lebih margin itu dibuat 0 agar lebih rapi, terus box sizingnya itu nanti akan dibuat sebagai border box, teman-teman sekalian. Nah, next selanjutnya kita berurusan dengan body dari web kita, yaitu fontnya, teman-teman sekalian. Fontnya akan aku rubah karena mungkin kurang pas di sini. Jadi fontnya akan aku ubah font family, itu akan aku ubah apa ya, mungkin ya di sini. Ini mungkin ya. Kita coba ambil saja di sini. Nah, terus kita coba update. Nah, tuh. Nah, kenapa itu banyak banget? Jadi, kalau misalkan font pertama tidak bisa, itu akan ganti ke font kedua. Kalau misalkan font kedua nggak ada, ganti ke font ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Setelah fontnya udah kita berikan, selanjutnya kita masuk ke bagian grid view-nya. Nah, di sini kita telah mendeklar tadi grid container di bagian kelas grid container. Nah, di sini grid container itu kita akan membuat display-nya itu berbentuk grid. Ya, display-nya berbentuk grid karena inilah yang merupakan salah satu yang paling penting di sini. Karena kita akan menerapkan grid view. Jadi kita juga harus menerapkan display-nya adalah grid di sini. Terus di sini ada grid template area.
Nah, grid template area ini yang juga penting teman-teman sekalian. Karena di sini kita menentukan area satu, 2, 3 dan seterusnya itu dari sini. Jadi di web itu kita menentukan areanya, grid template areanya itu dari sini. Jadi yang pertama misalkan aku akan membuat Kania yang atas itu akan dibuat seperti header tapi sebanyak 6 kolom. Jadi ada 6 ke samping. Header, 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 4, 5, 6. Dan kita coba cek dulu. Oh, masih belum. Oke. Selanjutnya kita coba yang kedua itu ada menu di sebelah sisi kiri satu kolom. main 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 4 kolom. Terus di samping kanan yang aku bilang akan memberikan fakta, right, itu ada di kolom satu kolom sebelah kanan. Terus selanjutnya ada footer, 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 4, 5, 6. Oke, and then itu eh, kita buat seperti itu teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya selanjutnya kita akan memberikan gap di sini yaitu sebesar 10 px. Terus di sini ada background color, itu aku ambil warnanya antik white aja. Jadi gap itu di situ untuk memberikan jarak teman-teman sekalian. Terus ada padding eh, untuk besarnya dari kotaknya tersebut itu ada 10 px, and then ya. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Jadi kurang lebih ini kan ada header. Oh, main menu, main right, footer. Oke. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Terus yang selanjutnya itu kita akan menampilkan grid container yang div. Berarti ini untuk keseluruhan div-nya, teman-teman sekalian. Yaitu yang pertama ada padding. Kita buat 10 px semua. And then di sini kita ada font size-nya. Font size di sini kita buat 16 px. Terus habis itu kita ada item satu, kita panggil dari kelas item satu, teman-teman. Itu ya, item satu di sini isinya adalah grid area. Grid area di sini adalah sebagai header item satu. Setelah itu background color. Sorry. eh ya, aku ulang teman-teman. Di sini ada item satu. Nah, terus ada grid area.
Di sini ada grid areanya, kita buat header. Habis itu ada background color. Background colornya kita ubah menjadi aqua. Oke, di sini terus habis itu text align center. Habis itu colornya itu kita buat warna ini aja. Dan boom. Sini udah kelihatan ya teman-teman sekalian. Background color ini kayaknya aku mending ubah warna putih aja deh. Hmm, deh. Nah, oke. Dan sepertinya agak kontras ya teman-teman. Ini aja ya. Nah, gini oke. Nice. Selanjutnya di bagian masih di bagian item item satu juga. Item satu itu di sini dari yang ukuran dari judulnya teman-teman sekalian. Jadi H1 di sini kita akan berikan font size-nya itu adalah 40 px. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas selanjutnya, itu ada item 2. Nah, item 2 ini grid area. Grid areanya kita ubah menjadi menu. Inilah yang akan kita tampilkan di sebelah kiri sini. Ini sebagai menu, teman-teman. Makanya kita buat grid areanya tuh sebagai menu. Terus dot lagi item 2, sorry. Item 2 tapi yang full atau unordered list di sini itu list style type-nya itu kita ubah non. Artinya titik-titik yang hitam ini, bulat-bulat hitam ini kita hapus. Gitu. Non, dibuat non. Terus marginnya kita ubah menjadi 0. Setelah itu heading ubah jadi 0 juga. Dan kita update dulu. Oke. Itu sudah tidak ada ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian item 2 dot item 2 yang atau yang isi dari menunya. Isi dari menunya itu padding, kita buat box menjadi, sorry, kita buat jadi 8px. Setelah itu kita buat margin bottomnya, margin bawahnya itu 7px. Setelah itu background color kita ubah menjadi coba ini. Setelah itu color kita ubah beige juga. And then nah, agaknya terlalu kontras warnanya, jadi kita ubah ke mungkin ya bagian sini ya mungkin ya. Nah, oke. Coba seperti itu dulu ya. Nanti teman-teman bisa mengeditnya lagi tergantung dari teman-teman sekalian. Selanjutnya item 2 yang dalamnya, terus kita masuk ke item 2 bagian juga, tapi hover. Yang dimana kemarin masih ingat kan hover itu apa? Jadi ketika kita
mengarahkan kursor kita ke objek yang kita tentukan, yang kali ini, berarti ke menu-menu ini. Itu yang kita edit, teman-teman. Itu yang dimaksudkan dengan hover. Sudo class-nya dari CSS. Nah, background color-nya di sini aku buat karena mungkin coba kita buat ini dulu. Terus kita cari, kita ubah jadi ini. Oke, kita update. Nah, sini nih. Nah, ini kan berubah kan. Tek, tek. Oke. Next, di bagian item 3, bagian grid main-nya, teman-teman sekalian. Item 3, di bagian main-nya, tuh grid area, kita buat main sebagai main-nya. Habis itu, item 3 kembali. Item 3, yang bagian judul. H1 untuk bagian the city-nya kalau teman-teman ingat di sini. Itu ada font size. Font size-nya di sini 30 px saja kita set. Setelah itu margin bottom. Margin bottomnya kita ada 7 px. Terus habis itu kita update dulu. Oke, ini masih mempengaruhi di the city-nya ya. Terus habis itu kita ubah ke item 3. Item 3 untuk P. Buat di sini margin bottom kita buat 7 px. Oke, terus habis itu di bagian item 4, di bagian faktanya A2, sorry ini masih item 4 terlebih dahulu. Di sini ada grid area, itu kita buat right, terus habis itu border kita buat 2 px solid with hashtag 009j. Di situ background color buat antique white. Heading kita buat 15 px, and then color kita buat 000000. Oke, setelah itu kita lanjutkan ke bagian item 4 H2. Di sini font size-nya 20 px saja. Setelah itu padding bottom, padding bottomnya itu kita set 10 px, and then ada item 4 yang bagian di sini
ada padding 5px. Setelah itu ada margin bottom itu 5px untuk mengukur marginnya di sini. Terus ada item 5 yang terakhir. Dan item 5 sini ada grid area footer. Terus background color stack 009 cc. Habis itu color itu text align center. Dan juga update. Oke, jadi teman-teman sekalian, ini merupakan hasil akhir dari RWD web RWD grid view-nya. Jadi tadi sempat ada problem, tapi sudah di-fix-kan, yaitu di bagian HTML-nya di sini ada beberapa problem yang dimana harusnya kita lebih detail lagi untuk melihat kode-kode di HTML ini. Jadi tadi the flight-nya itu sampai ke kanan gitu, jadi tidak tersusun rapi karena tidak kepanggil di sini teman-teman. Nah, ini karena kita udah atur, udah kita betulkan di HTML-nya. Inilah hasil akhirnya dari grid view-nya. RWD Grid View, Responsive Web Design Grid View. Nah, kalau kalian teman-teman lihat di sini, ini lebih tersusun rapi kan. Di sini ada kania, kotanya, terus the city, apa deskripsinya di sini, terus di bawahnya sebagai footer faktanya ini. Terus nanti bisa aja teman-teman bisa pencet the flight, the island, the food, nanti akan muncul juga di sini gitu. Jadi daripada teman-teman dibuatnya sampai ke bawah, memberikan semua informasi, lebih baik diringkas kayak gini, terus lebih simpel dan lebih user friendly pastinya. Oke, mungkin itu dulu aja teman-teman sekalian untuk video tutorial di CSS RWD Grid View pada kesempatan kali ini. Aku Abror, sampai jumpa di lain kesempatan.